Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat berbincang-bincang kembali berkaitan dengan perbandingan agama. Hari ini yang akan kita bicarakan adalah salah satu 10 hukum Tuhan. Jadi salah satu daripada 10 hukum Tuhan, atau yang disebut dengan istilah The Ten Commandments, ya, yang tertuang di dalam surat Keluaran pasal 20 ayat 2 sampai 17, atau terdapat di dalam surat Ulangan pasal 5 ayat 6 sampai ayat 21. Jadi ada dua surat di dalam Alkitab itu yang menjadi sumber tentang 10 hukum Tuhan, atau yang dikenal dengan istilah Ten Commandments. Di dalam surat Keluaran pasal 20 ayat 2 sampai 17 dan surat Ulangan pasal 5 ayat 6 sampai 21. Saudara sekalian, Ten Commandments ini adalah hal yang sangat prinsipal gitu ya. Menjadi acuan utama di dalam agama Kristen, saudara-saudara kita yang beragama Kristen ya. Kalau di dalam Islam kita mengenal ada rukun iman dan rukun Islam sebagai konsep dasar. Keislaman seseorang itu ada terletak pada rukun iman dan rukun Islam gitu ya. Itu kalau kita di Islam. Sedangkan di saudara-saudara kita yang beragama Kristen, yang menjadi acuan utama, yang menjadi konsep utama, menjadi konsep utama ajaran kekristenan adalah terdapat pada 10 hukum Tuhan atau di Ten Commandments tersebut. Yang sebenarnya kalau kita lihat dalam fakta sejarah, saudara sekalian, Ten Commandments ini adalah 10 hukum Tuhan yang diberikan kepada Nabi Musa dan kepada kaumnya. Ketika Nabi Musa menerima loh ataupun perjanjian dengan Tuhan di atas batu begitu ya, yang dituangkan di sana itu terdapat 10 hukum Tuhan, dan itu dituangkan di dalam surat Keluaran dan surat Ulangan yang saya sebutkan di awal tadi. Dan oleh karena Alkitab itu bersumber kepada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu adalah kitab Taurat, Perjanjian Baru adalah Injil, yang diyakini adalah Injil yang terdapat dalam karangan Matius, Markus, Lukas dan Yohanes begitu ya. Sedangkan dalam Perjanjian Lama itu adalah bersumber kepada kitab Taurat. Nah, Ten Commandments ini atau 10 hukum Tuhan ini terdapat di dalam kitab Taurat. Maka yang menjadi pertanyaan, yang menjadi pola pemikiran kita, apakah itu diterima oleh Yesus? Tidak. Apakah Yesus yang mengucapkan? Apalagi justru jauh lebih tidak lagi begitu ya. Artinya ini memang murni dari Tuhan Allah yang dibicarakan atau disampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam melalui kitab Tauratnya. Saudara sekalian, kemarin dalam video sebelumnya sebetulnya kita sudah membicarakan juga salah satu daripada Ten Commandments itu, yakni berkaitan dengan mensucikan hari Sabat atau mensucikan hari Sabtu, ya, di mana diperintahkan bagi umat Kristen untuk mensucikan hari Sabat atau hari Sabtu, hari yang ketujuh di dalam perjalanan atau perguliran hari dalam satu minggu itu. Dan ternyata memang tidak ada perintah di dalam Injil untuk memurnikan beribadah, melaksanakan ibadah, mensucikan hari Minggu. Yang ada adalah mensucikan hari Sabtu atau Sabat. Nah, berkaitan dengan kita kembali kepada Ten Commandments yang akan kita bicarakan pada hari ini, yakni poin yang pertama. Apa bunyinya pada poin pertama Ten Commandments itu? Bunyinya adalah, Akulah Allah Tuhanmu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saya ulang. Akulah Allah Tuhanmu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sekali lagi kaum muslimin, saudara sekalian ataupun saudara-saudaraku yang beragama Kristen,
Apakah ini dikeluarkan atau pernyataan dari Yesus? Tentu tidak. Karena Yesus pada saat itu belum lahir dia. Belum lahir. Ini murni perkataan Allah langsung kepada Nabi Musa. Bahwasanya diajarkan kepada Nabi Musa untuk menyembah Allah, ya. Dan di sini ada pernyataan Allah yang menjelaskan bahwasanya yang Tuhan itu adalah Dia, Allah, gitu. Bahkan ada penafian setelah itu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi tidak boleh ada Tuhan yang lain di hadapanku. Nah, yang ironinya saudara sekalian, pernyataan Allah ini bisa dikalahkan oleh pernyataan manusia biasa. Apa maksudnya pernyataan manusia biasa? Yang saya maksud pernyataan manusia biasa adalah bahwasanya realita kenyataan sekarang, saudara-saudara kita yang beragama Kristen itu menyembah Yesus atau mempertuhankan Yesus, sementara Yesus sendiri tidak menyatakan dirinya Tuhan. Yesus sendiri justru dengan jelas dan tegas menyatakan bahwasanya yang pantas untuk disembah itu hanya Allah. Kita silakan dibuka dalam surat Markus pasal 12 ayat 29. Dan juga ayat 29 yang lebih jelas. Ya, Markus pasal 12 ayat 29. Bunyinya, jawab Yesus. Jawab Yesus. Apa jawab Yesus? Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, jadi justru Yesus sendiri mengatakan yang namanya Tuhan itu adalah Allah, bukan dia, begitulah. Nah, ironinya, saudara sekalian, pernyataan Yesus yang jelas dan tegas ini, ya, yang pernyataan yang sama itu ada juga di dalam Perjanjian Lama dalam surat Ulangan pasal 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ada dijelaskan. Sama dalam Markus pasal 12 ayat 9 itu sama dengan Ulangan pasal 6 ayat 4. Bunyinya sama. Dua-duanya dinyatakan di sana bahwasanya yang namanya Tuhan itu adalah Allah. Ironinya kenyataan sekarang adalah yang disembah adalah Yesus, begitu. Yesus sendiri yang itu yang disembah. Padahal kalau kita sinkronkan di dalam Al-Qur'an, pernyataan Yesus sendiri di dalam Al-Qur'an ada dijelaskan dalam surat Maryam. Apa kata Yesus dalam surat Maryam? Qala ini abdullahi ataniyal kitabi wa ja'alani nabiyyan. Berkata Yesus atau Nabi Isa, sesungguhnya aku ini hanya hamba Allah. Dia, maksudnya Allah, memberiku Alkitab atau Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Ya, itu. Jadi jelas, sangat jelas apa yang dikatakan oleh Yesus, ya, apa yang dinyatakan oleh Yesus itu baik apa yang tertera di dalam Al-Quran dan apa yang tertera di dalam Alkitab sendiri, di dalam Injil, ternyata sama. Yesus itu sama-sama mempertuhankan Allah. Karena itu yang dilaksanakan oleh Yesus yang ada di dalam Ten Commandment itu, gitu. Jadi Yesus mengaplikasikan bahkan dalam Yohanes pasal 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal, kata Yesus. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa engkau mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Pengakuan dia sebagai seorang nabi di dalam surat Maryam tadi dipertegas dalam surat Yohanes pasal 17 ayat 3. Bahwasanya dia hanya seorang nabi, hanya seorang utusan. Ironinya itu ayat yang jelas, baik yang apa yang diterangkan di dalam Al-Quran maupun yang diterangkan di dalam Alkitab tentang pernyataan-pernyataan Yesus bahwasanya yang Tuhan itu Allah dan dia hanya seorang nabi, itu dimentahkan dengan mudah oleh saudara-saudara kita yang beragama sebelah ini, ya, gitu ya. Justru menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Padahal dasar yang dijadikan dia mempertuhankan Yesus sendiri tidak pengakuan Yesus, melainkan pengakuan manusia biasa, pengakuan Yohanes, tertera di dalam surat Yohanes pasal 5 7 sampai 9. Yang jelasnya di situ dikatakan sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga,
yakni Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiga-tiganya adalah satu. Dan tiga dia yang memberi kesaksian di bumi, roh, air, darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah itu jauh lebih kuat. Padahal di dalam ayat itu sudah dinyatakan kesaksian manusia itu tidak bisa mengalahkan kesaksian Allah. Nah, kesaksian Allah yang dimaksud mana? Itu yang terdapat di dalam pernyataan Yesus tadi di dalam Markus pasal 12 ayat 29. Sudah jelas. Dan juga Yohanes pasal 17 ayat 3. Sudah jelas. Di sana dijelaskan bahwasanya Yesus adalah manusia. Dia seorang nabi. Yesus seorang nabi, seorang utusan, bukan Tuhan. Gak mungkin Tuhan mengutus dirinya sendiri. Aku mengutus aku. Apa jadinya itu? Ya, bukan mau melecehkan dan menghina. Kita menggunakan akal logika yang sehat. Realita di lapangan, Yesus tidak mengaku dirinya Tuhan. Yesus sendiri tidak mau dirinya dipertuhankan. Tidak mau dia dipertuhankan. Lalu kenapa dalam realitanya dia dipertuhankan? Padahal kenyataannya Yesus sendiri menolak akan itu. Kita lihat dalam Matius nanti pasal 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Bapakku yang ada di surga, kata Yesus. Artinya bukan kehendak Yesus. Siapa yang ada di surga? Bapa yang di surga, Allah. Yang akan masuk surga itu adalah orang yang mengikuti pernyataan-pernyataan Allah. Dalam Ten Commandment, yang poin pertama dengan jelas dikatakan tadi, pernyataan Allah langsung, akulah Allah Tuhanmu. Jangan ada padamu Allah yang lain di hadapanku. Jelas dan nyata, tegas. Nah, jadi kalau apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam surat Matius pasal 7 ayat 21 ini, pada yang akan masuk surga adalah orang-orang yang mengikuti kehendak Bapakku yang di surga. Apa kehendak Bapa yang di surga? Salah satunya yang dituangkan dalam Ten Commandment poin pertama. Akulah Allah Tuhanmu, jangan ada Allah lain di hadapanku. Tidak boleh ada. Bahkan kalau kita mau turun sedikit pada poin kedua, ya di poin kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atas, atau yang ada di bumi bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan menyembah kepadanya. Nah, itu. Ya, beribadah, jangan. Ten Commandment poin pertama dan poin kedua begitu jelas dan tegas menyatakan Yesus bukan Tuhan. Yesus tidak layak dipertuhankan. Yesus adalah utusan dan Yesus adalah seorang nabi. Banyak ayat-ayat pendukung yang membicarakan itu, yang menjelaskan tentang itu semua, saudara sekalian. Kalau kita buka di dalam Alkitab sendiri berkaitan tentang ketuhanan Allah itu ada di dalam Matius juga pasal 4 ayat 10 misalnya, di mana di situ kata Yesus langsung ketika dia diuji oleh iblis. Yesus diuji oleh iblis. Apa pernyataan Yesus di dalam pasal 4 ayat 10? Maka berkatalah Yesus kepadanya, nya itu adalah kepada iblis, enyahlah engkau iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kurang apa lagi gitu loh. Kurang apa lagi pernyataan Alkitab yang begitu jelas, tegas, bahwasanya Ten Commandment poin pertama itu wajib untuk dilaksanakan. Apa aplikasinya? Maka dia harus membuktikan pengakuan dan pengabdian peribadatan hanya kepada Allah, bukan kepada Yesus. Adapun pengakuan Yesus yang menganggap doktrin yang mengatakan di dalam diri Yesus itu terdiri 3 unsur, itu bukan pernyataan Yesus. Yesus tidak pernah mengatakan adanya Trinitas dan tidak pernah mengajarkan Trinitas. Tidak pernah Yesus mengatakan di dalam dirinya ada unsur Roh Tuhan ataupun
Roh Kudus dan atau Tuhan Allah sendiri itu tidak ada dalam diri Yesus. Kita sudah bicarakan itu tentang alasan-alasan kemarin kenapa Yesus dipertuhankan. Yang jelas itu semua perlu kita camkan baik-baik bahwasanya pada Ten Commandment, hukum Tuhan yang pertama, di situ Allah memerintahkan tidak boleh ada Tuhan yang lain. Yesus bukan Allah. Yesus bukan Allah. Ingat sekali lagi, kalau saudara meyakini Ten Commandment itu betul-betul datangnya dari Tuhan, di waktu diturunkan Ten Commandment itu yang menerima adalah Nabi Musa. Apakah saat itu Yesus sudah ada? Belum lahir. Apakah itu pernyataan Yesus? Tidak. Jelas dan tegas dikatakan di situ bahwasanya akulah Allah Tuhanmu. Bukan dikatakan akulah Yesus Tuhanmu, tidak, tapi dikatakan akulah Allah Tuhanmu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jelas pelarangan menyembah kepada selain daripada Allah itu jelas dengan tegas dilarang di dalam Ten Commandment poin pertama itu. Jadi saudara sekalian, mari sama-sama kita camkan baik-baik, khususnya saudara-saudaraku yang beragama Kristen. Ten Commandment itu kalau memang saudara masih memegang, masih mengakui itu merupakan 10 hukum Tuhan. Ingat, 10 yang pertama saja, poin pertamanya saja sudah jelas dan tegas yang menyatakan tentang ketuhanan Allah yang begitu absolut, ya, absolut dan universal, dan dia mutlak diakui ketuhanannya, sementara Yesus tidak berhak untuk dipertuhankan karena tidak ada satu bukti pun yang menyatakan Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan. Ingat itu, apapun yang alasannya mempertuhankan Yesus sangat bertentangan dengan Ten Commandment, khususnya poin pertama ini. Sangat ironis sekali. Dasar hukumnya, prioritas konsep ajarannya ternyata tidak dilaksanakan dengan baik. Demikian saudara, semoga bermanfaat untuk memperkokoh akidah kita di dalam bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.